Good morning, everyone. Good morning, Miss. Good morning, Miss. How are you? Good morning, Miss. Let's pray together. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar, bimbinglah kami oleh Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, dan berkati koneksi jaringan supaya berfungsi dengan baik dan seluruh aktivitas kami berjalan dengan baik. Hadirlah Engkau Tuhan di hati kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Nanti yang namanya Miss panggil, silakan hidupkan audionya, lalu boleh bicara. Setelah selesai bicara, lalu di-mute lagi audionya, supaya kita tertib ya, karena waktu kita sangat singkat. Oke, sekarang kita akan belajar bahwa tubuhku adalah anugerah Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bagian tubuh yang kelihatan dan bagian tubuh yang tidak kelihatan. Yang bagian tubuh yang kelihatan yang berada di atas ini ada alis, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada bibir, ada gigi, ya, ada rambut, ini semua kelihatan. Dan bagian tengah, di bagian tengah yang kelihatan ada dada yang kelihatan, ada tangan kelihatan. Bagian bawah dari pinggang sampai ke bawah, ya, ada kaki yang kelihatan. Dan ada juga bagian tubuh yang tidak terlihat tapi ada. Di kepala ada otak, ya, otak tidak terlihat tapi ada. Di bagian tengah sini ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada usus, ada ginjal, ya, ada darah, ada tulang di dalam yang tidak kelihatan. Seluruh tubuh kita ini Tuhan sangat sayang kepada semua anggota tubuh kita, ya. Tuhan kasihan sama orang yang sehat, Tuhan kasihan juga sama orang yang sakit. Semuanya Tuhan mengasihi, ya. Oke, sekarang Miss panggil si Rajo. Rajo, silakan menjawab. Hidupkan audionya Rajo. Rajo, mana lebih penting, jantung atau otak? Otak. Penting semua. Penting semua. Iya, penting semua ya. Oke, thank you Rajo. Good. Mana lebih penting Christine, mata atau telinga? Mata atau telinga. Dua-dua. Mana lebih penting? Dua-duanya penting ya. Oke. Si Audrey silakan menjawab. Christine, silakan lagi di mute ya. Bagus. Ya. Audrey, mana lebih penting, jantung atau darah? Dua-dua. Dua-dua ya, dua-dua. Ya. Kalau orang ada jantungnya, otaknya nggak bisa juga. Kalau otaknya ada, jantungnya nggak bisa juga. Semuanya sama penting. Semuanya punya fungsi masing-masing. Si Adriela, mana lebih penting, mulut atau kaki? Hidupkan. Dua-duanya ya. Kalau nggak ada kaki, aduh gimana mau jalan pun susah. Nggak ada mulut, gimana mau makan ya. Semuanya sama penting. Bonardo, apa guna mata Bonardo? Mata untuk apa? Iya. Sekarang si Alvaro, bagaimana kalau tidak ada mata? Buta berarti tidak bisa melihat ya. Sedih sekali nggak bisa melihat, nggak bisa bekerja, nggak bisa mencari makanannya, nggak bisa ke kamar mandi pun susah, mau cari baju di lemari susah karena matanya buta. Suatu hari ada seorang buta, Yesus kasihan melihat orang buta ini. Namanya Bartimeus. Kita akan mendengarkan cerita Bartimeus. Yesus menyembuhkan orang buta. Ada seorang buta duduk di pinggir jalan dekat Yeriko.
Ia bernama Bartimeus. Setiap hari ia mengemis duduk di pinggir jalan karena tidak ada pekerjaan yang lain yang dapat ia lakukan. Beberapa orang yang baik hati yang lewat jalan itu memberinya uang receh atau sepotong makanan. Mereka kasihan melihat Bartimeus yang malang. Bartimeus tidak bisa bekerja karena ia tidak bisa melihat. Dunia sangat gelap bagi Bartimeus. Dia tidak dapat melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Dia hanya bisa mengemis untuk dapat bertahan hidup. Terkadang jalan itu sunyi dan terkadang ramai. Suatu hari, jalan itu sangat ramai. Bartimeus mendengar derap langkah pejalan kaki. Ia berusaha mencari tahu, bertanya kepada orang-orang itu apa yang sedang terjadi. Kadangkala hal yang tidak biasa terjadi. Jalan raya itu penuh sesak, ramai. Orang berbondong-bondong melewati jalan itu. Bartimeus belajar akan suatu hal. Jika ia mendengar derap langkah pejalan kaki yang banyak, pastilah ada sesuatu peristiwa penting yang terjadi di jalan itu. Kali ini Bartimeus mendengar banyak derap langkah pejalan kaki melewati jalan itu. Ternyata Yesus dari Nazaret bersama-sama dengan murid-muridnya berada dalam kota Yeriko. Orang banyak berkumpul untuk melihat Yesus dan mendengarkan Dia. Bartimeus berkata, "Hei, ada apa? Apa yang terjadi di tempat ini?" Yesus anak Daud orang Nazaret itu ada di tempat ini. Ia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia dapat melakukan mujizat. Banyak orang yang sudah disembuhkan olehnya. Bartimeus yang malang merasa yakin dengan satu hal. Jika dia tidak bisa mendapatkan pertolongan sekarang, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan yang lain. Yesus dari Nazaret itu mungkin tidak akan pernah lewat lagi di jalan ini. Saya harus bertindak. Inilah kesempatan bagiku supaya aku dapat melihat, kata Bartimeus. Tiba-tiba Bartimeus berseru dengan nyaring, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus telah mendengar mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Orang tuli dapat mendengar, orang bisu dapat bicara, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat. Ia terus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Suara kerasnya penuh dengan harapan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. "Shh, Bartimeus, jangan berisik, stop." Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." "Shh, stop." Tetapi Bartimeus tidak mau diam. Dia terus saja berseru sampai Yesus mendengarkan dia. Tiba-tiba Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Yesus memerintahkan orang buta itu untuk dibawa kepadanya. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu Bartimeus melepaskan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" apakah Bartimeus meminta uang yang banyak, emas, atau baju-baju baru yang indah? Tidak. Bartimeus tidak meminta uang, emas, atau baju-baju bagus kepada Yesus. Bartimeus berkata, "Tuhan, aku ingin melihat." Bartimeus ingin melihat pohon-pohon, bunga-bunga, burung-burung, dan semua hal indah yang diciptakan oleh Tuhan. Ingin melihat sehingga dan tidak mengemis lagi. Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau." pada saat itu juga
Melihatlah ia dan mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus berkata, Tuhan itu ajaib, dia menyembuhkanku. semua orang saat melihat hal itu heran dan memuji Tuhan. Yesus Anak Allah membawa terang bagi pengemis buta yang miskin. Bartimeus tidak lagi merasakan kegelapan dalam hidupnya. Yesus telah mengganti kegelapannya menjadi terang. Bartimeus sangat bersuka cita dalam hidupnya. Iya. Oke, sekarang Miss panggil si Kalista. Kalista, kamu sudah mendengar Bartimeus. Siapa yang menyembuhkan Bartimeus? Kalista. Tuhan Yesus, bagus. Si Leandro, si Bartimeus sakit apa Leandro? Sakit mata buta. Matanya buta ya, kasihan sekali si Bartimeus. Karena buta dia tidak bisa bekerja, dia hanya mengemis saja minta uang ya untuk beli makanan. Ada yang kasihan kasih uang, ada yang kasihan kasih makanan karena matanya buta. Sedih sekali si Bartimeus. Suatu hari ketika Yesus lewat, si Bartimeus mendengar orang banyak, ada apa ini? Ada apa kalian rame-rame? Lalu orang itu bilang, Yesus orang Nazaret lewat jalan ini, dia mau lewat kota ini. Bartimeus sudah mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Yang tidak bisa mendengar namanya tuli bisa disembuhkan oleh Yesus. Ya, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Yang matanya buta bisa disembuhkan. Yang nggak bisa berjalan, lumpuh, nggak bisa berjalan, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Yang nggak bisa bicara, ada mulutnya tapi nggak bisa bicara, tidak bisa memuji Tuhan. Bisu namanya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Bartimeus mendengar, inilah kesempatan saya untuk memanggil Yesus. Dia memanggil Yesus kuat-kuat. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang lain menegurnya karena Bartimeus berisik. Bartimeus, jangan berisik. Tapi Bartimeus tidak peduli, saya harus memanggil Yesus supaya saya bisa melihat lagi. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Sehingga suatu saat Yesus mendengar teriakan Bartimeus. Lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, panggillah dia. Akhirnya si Bartimeus dipanggil. Lalu Yesus tanya, Bartimeus, kamu mau apa dari saya? Apa jawab Bartimeus? Si Akio, apa kata Bartimeus sama Yesus? Apa kata Bartimeus kepada Yesus? Apakah dia minta baju bagus? Tuhan, aku mau baju baguslah, baju cantik untuk Natal. Atau dia minta, Tuhan, aku minta banyak uang biar bisa beli mainan robot-robotan. Sembuhkan saya. Tuhan, Yesus sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Bagus. Tuhan Yesus sembuhkan saya, buat. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Iya, bagus. Dia mau supaya dia bisa melihat lagi. Bartimeus mau melihat. Ada apa rupanya? Ada pemandangan yang indah Bartimeus tidak pernah melihat. Ada burung-burung tidak pernah dilihat Bartimeus. Ada bunga-bunga yang cantik Bartimeus tidak pernah melihat. Terus ada lagi pemandangan, ada laut, ada sungai. Itu semua Bartimeus tidak pernah melihat. Ada pohon-pohon Bartimeus tidak pernah melihat. Maka Bartimeus bilang, Tuhan, aku ingin melihat. Akhirnya apa yang terjadi? Si Mario, apakah dia bisa melihat kembali Mario? Bisa. Bisa ya? Oke, Nita, bagaimana perasaan Bartimeus Nita? Apakah dia marah? Apakah dia sedih? Apakah dia senang? Senang. Senang ya? Oke, bagus. Si Anggita, menurutmu apakah Yesus itu baik? Baik. Baik ya? Tuhan Yesus sangat kasihan. Bagus. Tuhan Yesus sangat kasihan. Sama orang buta dia kasihan, orang tuli dia kasihan, orang miskin dia
dia kasihan, orang lumpuh dia kasihan. Dia pengen, Tuhan Yesus pengen semua anggota tubuh kita ini berfungsi dengan baik. Karena semuanya sama penting. Bagaimana kalau tidak bisa bicara? Susah kali ya. Mungkin nanti kalau si Marco mau bilang makan, mulutnya nggak bisa keluar cakapnya, nggak mengerti orang apa maksudnya ya. Mau bilang mama mau makan, tapi karena nggak bisa bicara, nggak tahu orang. Kasihan sekali Tuhan. Tuhan mau semuanya berfungsi dengan baik. Itulah Tuhan Yesus. Dia sangat baik. Dia kasihan sama orang yang sakit. Dia pengen supaya mereka sembuh. Ya, oke. Pengumuman. Ada tugas menjawab soal Bartimeus. Lihat di PDF. Bapak Ibu orang tua kami. Soalnya ada di PDF nomor 1 sampai 4. Ditulis di buku latihan, dikumpul besok pada saat pengambilan bahan material ke sekolah, tanggal 13. Yang rumahnya ataupun yang sekarang berada di luar kota, boleh di WA jawabannya ya. Siapa yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaan? Iya. Yang tunjuk icon thumb. Karisma, ada pertanyaan Karisma? Miss, orang Nazar itu Miss, orang Nazar itu orang apa? Orang Nazaret gitu. Orang Nazaret. Nazaret itu nama tempat. Yesus, misalnya kita tinggal di kota Medan. Berarti Miss Rebecca yang dari kota Medan. Nah, Yesus tinggal di Nazaret. Itu nama tempat ya. Jadi Yesus orang Nazaret artinya Yesus yang tinggal di Nazaret. Leandro, ada pertanyaan? Saya sudah mengerti, Miss. Bagus. Semua sudah mengerti berarti. Oke, kalau begitu mari kita lipat tangannya. Kita mau berdoa. Ya. Lipat tangan, tutup mata. Setelah berdoa nanti, baru boleh kamu kerjakan tugasnya ya. Oke. Jangan ada lagi suaranya, jangan bersuara. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah selesai belajar. Tolonglah kami untuk dapat menjaga anggota tubuh kami karena semuanya sangat penting di hadapan Tuhan. Semuanya sama-sama penting. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Bye.